Baik, Engkau sangat baik bagi hidup kami Tuhan. Pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji Tuhan dan segala menaikkan puji-pujian kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa dan memoga firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, teman-teman, silakan kembali. Agak dekatin jauh dikit. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Yesus dahsyat. Amen. Ya, puji nama Tuhan. Kita kembali lagi di sesi kali ini. Kita akan belajar tentang firman Tuhan, dan firman Tuhan sudah disediakan oleh ketua kita di podcast, yaitu di dalam kitab Mazmur, yaitu di Perjanjian Lama. Oke teman-teman, kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal 42 ayat yang ke-9. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai 12. Tetapi fokus kita pada malam hari ini yaitu di ayat yang ke-9. Teman-teman membuka di kitab masing-masing, yaitu di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Jika yang sudah mendapatkannya, saya mohon bagi berdiri. Kita akan menghormati firman Tuhan, membaca silih berganti. Jadi ayat yang pertama nanti kaum pria, ayat yang kedua kaum wanita. Oke, tidak ada yang ini ya, yang lewat-lewat ya. Kalau ada yang salah baca nanti suruh ke depan sini, karena itu mengganggu. Ya, oke. Siap-siap untuk kaum pria. Saya akan membacakan dulu, nanti ayat yang ke-1 langsung masuk ya. Kerinduan kepada Allah. Untuk kerinduan dari Torah. Yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bila aku datang melihat Allah. Ayat-ayatku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang aku lihat, saudara jiwaku sudah terlana. Bagaimana menjalankan itu dalam bagi manusia dan dalam mendengarkan suara Mengapa kau tertekan setiap jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah pada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pegel. Saudara yang paling mengenal ayat segala ada dan pada malam hari aku mendengar kegiatan berdoa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa Engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tidak mau dalam tuanku, lawanku mencela aku, sambil berkata sepanjang hari, di mana Allahmu? Sama-sama ayat yang ke-12 dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Mengapa aku berkata jiwaku dan mengapa aku sepanjang dirimu? Berharaplah pada Allah, sebab aku bersyukur penolongku dan Allahmu. Baik teman-teman, silakan kembali. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membacakannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jadi pada malam hari ini tema juga sudah disediakan oleh ketua kita, yaitu temanya melakukan kasih dengan setia. Nah, sebelum kita melangkah untuk mendengarkan firman Tuhan ini, coba kita melihat dulu latar belakang daripada pasal 42 ini. Nah, di situ berbicara tentang kerinduan kepada Allah. Jadi ini adalah pemazmur
perkataan pemazmur, yaitu kita tahu bahwa itu raja yang besar, yaitu siapa? Raja dari siapa? Raja Daud. Nah, Raja Daud dia mengalami atau dalam kondisi tertekan, maka dia meminta kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita fokusnya di ayat yang ke-9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Jadi tema tadi yaitu melakukan kasih dengan setia. Nah, di sini ada kata kasih dan setia. Coba kita mengerti dulu kata kasih ini. Kalau kata kasih pasti teman-teman tahu. Kalau dalam kasih pasti tidak ada yang cemburu. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Banyak di kitab 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika berbicara tentang kasih. Jadi kasih adalah cinta. Cinta itu ya kasih. Nah, kalau berbicara tentang setia, kata setia, kata lain apa lagi coba? Kata setia. Jadi kita belajar sama-sama teman-teman. Kata setia, coba ada kata lain lagi. Setia. Setia. Ada yang tahu kata setia? Ada kata lain lagi? Setia. Setia. Demikian. Sebut saja tidak apa-apa. Kita belajar bersama-sama teman-teman. Mematuhi. Ya, masuk. Setia. Mematuhi, mentaati, masuk. Jadi kata setia di sini Menuruti. itu berbicara tentang kewajiban atau apa yang kita lakukan itu harus setia, kita harus menuruti sesuai dengan yang sudah kita rencanakan atau yang kita buat itu kita harus mengikuti dalam kesetiaan kita. Jadi setia berbicara tentang setia dalam mengikuti perintah Tuhan. Gua ambil foto ya. Kalau kita mau mengalami kasih Tuhan, ya kita harus setia, kita harus berpegang teguh pada kasih Tuhan. Nah, itu temanya. Dari tema ini muncul 2 poin yang akan kita belajar bersama-sama. Nah, di sini kita tahu bahwa seorang pemazmur di sini berkata bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Nah, di sini dia mengalami tekanan atau kondisi yang ya dibilang pada malam hari dia tidak bisa tenang. Dia memikirkan dengan masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupan dia. Nah, Mazmur ini mengalami Daud dia mengalami itu. Oleh sebab itu dia perlu ada kehadiran Allah di dalamnya, kasih Tuhan. Dia membutuhkan perlindungan Tuhan di dalam dia. Dan waktu itu ya kita tidak tahu pada zaman itu. Tetapi kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, dia mengalami ya depresi atau kondisi yang sudah dibilang jatuh dalam kondisi dia. Tetapi dia minta kepada Tuhan, jiwaku haus kepada Allah. Foto. Dia meminta kepada Tuhan. Tetapi orang-orang di sekitar dia, mereka bertanya, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Di situ muncul berapa kali teman-teman? Tadi sudah baca kan? 2 yang dia yang keberapa dan ayat yang berapa? Ayat 4 dan ayat yang ke-11. Di situ, di mana Allahmu? Ini pertanyaan ini. Seolah-olah Tuhan dia memberikan banyak masalah kepada Daud. Dan Daud ini dia sudah di ayat yang ke-10 di situ dia mengaku bahwa mengapa engkau melupakan aku? Dia punya pertanyaan, mengapa Tuhan melupakan saya? Ini pertanyaan Daud. Jadi di sini dia pokoknya siang dan malam dia menangis, dia
memang banyak masalah yang dia hadapi. Tetapi di sini kita belajar dari pasal 42, yaitu ada dua hal yang kita perlu belajar dari Habis ini beli minum dikasih uangnya. pemazmur Daud ini, yaitu yang pertama, dia menangis di hadapan Tuhan, dia meminta pertolongan di hadapan Tuhan dalam keadaan yang dia Maksudnya? sudah down. Yang pertama, dia berharap kepada Allah. Jadi yang pertama, Ini. di situ dia hanya berharap kepada Allah. Makasih nunggu loh. Di Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 di situ teman-teman memoga kita pasti akan ketemu. Jangan berharap kepada pengertianmu sendiri, tetapi kita harus bersandar kepada pengertian atau bersandar kepada didikan Tuhan. Kita harus mengikuti firman Tuhan. Nah, jadi kata setia itu dengan kasih itu, kalau kita setia akan firman Tuhan, pasti hasilnya ada jalan, pasti ada kemenangan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi di Mazmur pasal 37 ayat 5, kemudian Yesaya 41 ayat 10 di sana juga berkata bahwa Tuhan selalu beserta dia. Dia tidak meninggalkan seorang diri saja. Tetapi ketika dia berseru dan berserah kepada Tuhan, Tuhan turun tangan. Ketika dia mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau dia tidak angkat tangan, Tuhan tidak turun tangan begitu. Nah, jadi di sini dia tidak berserah atau dia tidak menyerah begitu dengan masalah-masalah yang dia hadapi pada waktu itu. Tetapi dia hanya berserah kepada Tuhan, bukan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita pun kita harus berserah kepada Tuhan, jangan menyerah dalam kehidupan kita. Nah, itu bagian yang pertama, yaitu berharap kepada Allah. Jadi dia tahu bahwa pertolongan Tuhan itu hanya datang dari Tuhan. Pertolongan di ayat yang ke-10 berkata bahwa aku berkata kepada Allah, gunung batu. Jadi gunung dengan batu kita tahu bahwa itu, kalau kita lihat gunung yang lebih besar, ya seperti itu Tuhannya yang dia percaya itu. Maka itu dia pakai contohnya gunung dan batu. Kalau kita mengangkat batu, mungkin batu yang besar kita tidak bisa mengangkat sendiri. Nah, jadi contohnya seperti itu. Mazmur Daud berkata bahwa Tuhan Allah adalah gunung batu, kota berlimpah. Jadi dia punya kata-kata yang memang sangat bagus untuk kita mengerti, punya variasi-variasi, ada kata banyak sekali kalau kita lihat di dalam Amsal, banyak sekali. Nah, jadi itu yang pertama, berharap kepada Allah. Jadi kita harus mengandalkan kepada Tuhan, jangan mengandalkan kepada kepintaran kita, jangan mengandalkan kepada intelektual kita sendiri, tetapi kita harus melandaskan kepada firman Tuhan. Kita harus berharap kepada Tuhan, karena ketika kita menghadapi masalah atau kondisi yang tidak mungkin, pasti kita akan berdoa. Tiba-tiba orang yang tidak tahu berdoa itu pasti dia berdoa. Nah, jadi tidak boleh seperti itu, tetapi kita harus berharap kepada Tuhan, yaitu kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, itu cukup bagi Tuhan. Tuhan tidak minta apa-apa dari kita. Tuhan tidak minta uang, Tuhan tidak minta rumah atau mobil dan segalanya, tetapi Tuhan hanya minta kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Itu cukup buat Tuhan. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu bersyukur kepada Allah. Nah, dalam tekanan atau kondisi yang dia alami, dan banyak yang mengajak gimana alami, tetapi di ayat yang terakhir di situ berkata bahwa berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Nah, di situ dia sudah berharap kepada Tuhan, dan Tuhan sudah memulihkan dia dari apa yang dia mengalami, masalah-masalah yang dia hadapi waktu itu. Dia sudah kembali lagi pulih. Oleh sebab itu dia mengucap syukur kepada Tuhan, karena segala sesuatu yang terjadi
itu kehendak Tuhan. Dia kalau misalkan orang lain, kalau manusia biasa ya, kita bisa tinggalkan Tuhan, kita bisa tinggalkan. Tetapi kenapa tokoh Alkitab yang besar ini, raja yang besar, dia memimpin dua bangsa, Yahudi dan Israel dan Yahudi pada waktu itu. Nah, jadi dia bersyukur kepada Allah. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 teman-teman sedang membaca, itu bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab dia baik. Sebab itu dia hanya bersyukur kepada Tuhan. Apa yang dia alami pada waktu itu, ketika dia memulihkan, dia hanya bersyukur bahwa penolong dia yaitu hanya Tuhan. Dan di situ kita melihat bahwa di ayat yang ke-11, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana alammu? Nah, di sini banyak orang, saudara-saudari dia ataupun lawannya dia mengejek bahwa di mana alammu ketika dia menghadapi hal-hal yang ya begitu pahit dalam kehidupan dia. Tetapi dia hanya berharap kepada Tuhan. Dan poin yang kedua tadi yaitu bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur ketika dia melewati hal itu. Nah, jadi dalam kehidupan kita, kalau kita mengaplikasikan bahwa kalau kita mau mendapatkan hal yang baik, itu kita harus menerima yang tidak baik dulu. Jadi hal yang baik itu kita harus terima dulu kalau mau menerima yang baik. Kalau tidak mau menerima yang baik ya kita perlu terima yang baik atau terima yang tidak baik. Nah, kalau kita lihat di dalam Ayub ini dia salah dan setia. Setia dia munculnya di Ayub karena dia setia. Dia terkenal dengan orang yang saleh dan setia. Kenapa dia setia? Ya karena dalam kehidupan dia punya anak-anak meninggal sampai dia sakitnya luar biasa. Tetapi istrinya dia berkata bahwa kamu kutuk saja kepada Tuhan. Tetapi dia menoleh atau dia memberikan pertanyaan kepada istrinya itu, jika engkau mau menerima yang baik, atau hal yang baik, itu kuncinya. Jadi ketika kita ingin mau yang lebih baik, kita harus ya menerima yang kecil. Jadi kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita banyak orang sekali di sana atau di luar sana mengucap syukur mungkin ketika mereka mendapatkan hal yang besar. Orang mereka biasa mengucap syukur, tetapi di sini firman Tuhan mengajak kita supaya dalam hal kecil pun kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita mendapatkan atau tidak mendapatkan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ada atau tidak, ya kita bersyukur. Kita harus berharap kepada Tuhan. Kalau tidak kabulkan doa kita pada tahun ini, mungkin tahun depan Tuhan akan mengabulkan. Jadi waktu Tuhan itu sempurna. Amen. Dan tidak pernah ya kita mungkin doa kita ya kadang terlambat, doa kita kadang ya cepat, tetapi waktu Tuhan itu kita tidak bisa duga. Bisa terjadi tahun ini, kita mungkin doakan untuk tahun depan, mungkin bisa terjadi tahun ini. Kita doakan untuk ya tahun ini punya ya, bisa terjadi tahun depan. Jadi begitu. Tergantung kesetiaan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Kasih itu maksudnya yaitu ya kita datang berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah itu luar biasa bagi kehidupan kita. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini yaitu yang pertama yang kita harus melakukan yaitu kita setia terhadap Tuhan, setia dalam mengikuti firman Tuhan. Setia itu melakukan firman Tuhan, yaitu itu kata setia. Setia itu melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ya kita harus berharap kepada Allah sebagai penolong kita, dan kita harus bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, cukup sekian, mari kita berserta. Bapak Ibu Saudara yang mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini, mendengarkan firman Tuhan, dan kami dengar Tuhan melakukan dalam hidup kami. Engkau memberkati kami yang ada di ruangan ini Tuhan.
kasih kami dengan kuat kuasa kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu. Haleluya. Amin.